lalu kalau taufik dari hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada nasihat bahwa para badal, bahwa para pengurus yayasan, bahwa pengurus perguruan tingkatnya, bahwa Bapak Ibu peladain hari Jumat penonton saat di waktu maupun puji syukur sama-sama menjadikan atas kemampuan dan hidayah kepada kita semua sehingga pada yang berbahagia yang mulai ini kita dapat menghadiri majelis zikir masa bakti dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ya sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan salawat, kemudian kita akhiri dengan istighfar ini. Moga-moga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita juga selalu berselawat dan salam atas junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi sayyidina Muhammad. Semoga syafaat selalu menaungi kita di dunia menurut ya. Amin ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah bahwa di dalam membaca Al-Quran seperti ini di mana kita lewat musik kita dibimbing dalam rangka kita untuk selalu ingat pada Allah dalam segala hal, dalam segala situasi. Karena zikir ini merupakan kebutuhan kita dan jalan yang paling dekat untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah. Dan zikir ini adalah sebagai obat penawar dan sebagai memberikan kelapangan daripada alam barzakh kita dan rohani kita menjadi tenang, tentram, mendapatkan satu karunia yang besar insya Allah atas dasar kita berzikir kepada Allah. Seperti kecintaan kita kepada Allah melalui zikir, kecintaan kepada Nabi, dan bahkan termasuk kepada yang berumurnya. Karena ini menjadi himbauan kita semua terhadap teman-teman. Ya, zikir kita jangan dilalaikan. Semoga zikir-zikir ini Allah memberi tempat yang baik nanti insya Allah. Allah menempatkan kita satu tempat yang sangat agung yang mulia di sisinya beserta para wali-walinya, para nabi-nabinya, orang-orang yang beramal zikir. Karena zikir adalah sesuatu yang sangat yang tidak beralasan kita tidak melakukannya karena tidak ada satu hal yang memberatkan, tidak ada yang menyakitkan. Semua orang kita hanya amalan zikir. Berbeda dengan yang lain mungkin karena kesehatan misalnya atau waktu zikir ini kan tidak terbatas, tidak terhalang kapan. Apalagi kita sudah dibimbing khusus tentang bagaimana zikir yang khusus, zikir yang hobi ini. Dan itu yang kita diskusikan sama-sama jemaah. Terhadap bagaimana sih zikir yang sesungguhnya yang Allah maksudkan di dalam hati. Ingatlah Tuhan di dalam hati. Jadi kita di sini ada perintah yang sangat utuh untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang ada di dalam hati. Ini bukan lisan lagi, bukan lagi betulnya pikiran dan sebagainya. Ya adalah zikir yang sangat-sangat ya menyentuh, yang terasa sebenarnya. Keberadaannya itu di dalam, di mana kita ketahui bahwa di zikir yang Allah letakkan di situ
ya sarananya ya, sebagai kebanggaan, sebagai mereka idam-idamkan ketika mereka sudah menemui, sudah mendapatkan, sehingga mereka tidak berhenti-berhentinya dan terus ya, yang menginginkan mereka untuk mendapatkannya lagi, dapatkan. Seperti itu sebenarnya. Begitulah zikir. Kalau kita jadikan zikir itu, dia tidak akan pernah berhenti. Selalu terus di depan dia selalu dia utamakan. Nah, mungkin karena kita menganggap bahwa zikir ini adalah amalan-amalan yang biasa-biasa, amalan yang tidak punya ya keutamaan yang hebat, misalnya tidak akan mendatangkan koromah, misalnya tidak bisa membawa kekayaan, misalnya tidak, makanya orang lebih mengambil yang berbau-bau mistik yang kuat, bau-bau koromahnya yang kuat. Maka jika mereka ini bacaan ini, amalan ini. Tapi karena zikir ini memang khusus jalan kita berjumpa untuk menuju kepada Allah. Jadi kita tidak ada pikiran-pikiran yang lain-lain. Kalau memang itu Allah berikan, ya harus ada. Jadi bisa menyelesaikan karena zikir kita sebagai bukti mahabbah kita, dan juga sebagai jalan kita untuk dan juga memperoleh rahmat dari dunia. Itu saja yang kita lakukan, tidak lain. Tapi bagaimana praktik seperti itu ikuti sesuai dengan petunjuknya pedoman. Ini luar biasa, bukti yang nyata saja ya, di saat kita di dalam mengakhiri hayat kita itu kan berat sekali. Amalan apa kira-kira yang patut kita lakukan saat walaupun kita melakukan zikir misalnya, tapi kalau hanya kita kekuatan fisik saja, kekuatan zahiriah saja, tidak akan bisa, bahkan tidak bisa terlaksana di zikir itu saja. Padahal hari-hari kita lakukan, tapi yang kita latih ini kan zahiriah, fisiknya. Itu masuk wilayah rohani, mental yang tak bisa, karena berbeda gitu. Karena penggunaannya beda, penggunaannya yang di dalam, tetapi sarana yang di luar yang kita pakai nggak bisa. Nah, itu jadi pengalaman ini kita alami bahwa betapa susah untuk melakukan zikir di saat situasi genting. Nah, itu jadi kalau itu kita tidak tahu, tidak miliknya, tidak kita praktik, tidak kita mengamalkan, ilmukan, bagaimana prosesi kita itu ke Allah itu bisa jadi tertolak. Makanya penting sekali bahwa rohani ini dibimbing dia zikir. Rohani beri pembekalan dia, diberikan ilmu tentang zikir. Supaya dia dapat, dia tahu cara mereka ke Allah, tahu cara beribadah kepada Allah, tahu dia cara untuk mengingat Allah. Maka kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, Uskur rabbaka binafsika, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan suara, dengan tanpa bersuara, tanpa kita zahirkan suaranya di dalam kita berzikir kepada Allah. Zikir yang di dalam hati, zikir yang abadi, zikir yang murni, zikir yang Allah letakkan di dalamnya, bukan berdasarkan atas lisan, berdasarkan pikiran dan sebagainya. Dan memang itulah zikirnya kalbu itu. Dan itulah yang dia tidak bisa terganggu oleh masa dan sebagainya. Ada, bukan tidak ada ya. Nah, itulah yang selalu menjadi ikutan kita, yang diikuti oleh sahir ini terhadap apa yang dilakukan oleh hati. Jadi itu luar biasa. Nah, kenapa ada nama-nama itu? Dan memang itu ya menjadi mafhumnya ya, jadi kedudukan seseorang nantinya ketika nazarnya akan mendapatkan itu ya, menemuinya, dan mereka akan dibentengi oleh zikir itu, sangat aman sekali ya, luar biasa. Jika mereka aman nyaman dia, maka orang-orang yang berzikir itu sudah mendapat jaminan yang luar biasa. Maka itulah sebagaimana yang ditujukan. Kalau kamu ya tidak menemuinya, tidak ditunjukkan, maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Ya, apa yang orang yang sesat tidak tahu bagaimana zikir.
Bagaimana mengabdi? Kan kita secara nyata kita lihat mereka ini kan banyak warga-warga kita yang melakukan prosesi itu, kesulitan mencak-mencak itu padahal itu sesuatu yang indah, itu yang ditunggu-tunggu ya, itu yang mereka rindu sebenarnya, tetapi kenapa malah terbalik, malah membahayakan, mengerikan, bahkan sangat-sangat apa namanya, tidak nyaman di situ. Apa? Sesungguhnya bahwa itu membuktikan bahwa mereka awam, dia tidak ada ilmu, tidak ada amalan, dia tidak ada mereka perbekalannya, mereka hanya dari sisi Allah ya, tidak akan menjadi tertolak. Maka benar kata Allah, bahagia orang yang mensucikan ruhnya, jiwanya, dan celaka orang mengotori. Kira-kira apa amalannya roh itu, ada jiwa itu, sehingga roh itu bisa suci, bisa bersih. Berbahagialah orang mensucikannya. Karena itu tidak berguna harta dan anak yang datang kepada Allah dan hati yang suci, yang bersih. Yang datang, yang sampai, yang bisa ketemu, itu adalah yang suci, yang bersih. Sementara kita mau membersihkannya, ya, tahu bahwa segala sesuatu itu ada pembersihnya, alat pembersihnya. Alat untuk membersihkan kolbu ada zikir. Itu yang kalau saya sakalatun qalbu zikrullah. Alat untuk membersihkan hati ini zikir ya. Nah, inilah sungguhnya kita pakai bahasa itu ya, itu sebagai apa namanya, pemahaman, penjelasan saja ya. Tentu tidak cukup dengan bahasanya kalau belum tawajuh. Ya, itu belum cukup dengan bahasan-bahasan kalau kita tidak ditujukannya. Itu tinggal ikutilah. Bisa qara'na fattabi'u qara'na. Apabila kamu dibacakan, maka ikutilah bacaannya. Ya. Nah, itu jadi kita tinggal ikuti ya, qara'na fattabi'u qara'na. Jadi kita mengikuti dan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan di dalamnya, terhadap apa yang sudah Allah katakan, sabbatakallahu bi qauli sabit bil hayatid dunya wal akhirah. Allah lah yang menetapkan zikir itu, baik kita berada waktu kita di dunia maupun nanti kita di alam barzah atau di akhirat, tetap ada gitu, nggak mungkin hilang gitu, nggak mungkin nggak ada, karena emang keberadaannya dia di situ ya, karena dia tidak pernah kemana-mana, tidak ada di mana-mana di situ ya. Itu sesungguhnya yang menjadi pencarian orang-orang, menjadi yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka bangga-banggakan gitu. Kapan tibanya, kapan masa, kapan dia hadir, kapan dia ada. Sebegitu susah kan, itu sulit ya. Gitu. Jadi kita dengan ada bimbingannya, ada diberi apa namanya, penjelasannya, kemudian kita ditujukan, itu luar biasa. Tinggal kita amalkan, tinggal kita aktifkan, kita istiqomah itu. Kemudian apa yang kita lakukan, kita amalkan, tentu Allah kasih hadiahnya, ada rasa, ada nikmat, ada ketenangan, ada kegembiraan, ada sesuatu hal yang terus. Itulah capaian-capaian, itulah sehingga adalah bahasan-bahasan yang tersampaikan. Itu sesungguhnya. Dari apa? Dari zikir sendiri ya. Tapi kita tidak boleh juga ada merasa hebat, merasa mengetahui dan sebagainya. Kita syukuri aja seperti apa yang saya katakan. Nah, itulah sebagai cara untuk kita berterima kasih, atau cara kita untuk mensikapi dari apa yang sudah kita imani, kita amalkan ya. Kita khawatir juga muncul di kehebatan, kesombongan, sebagainya, kebanggaan itu tidak penting sebenarnya. Bila perlu kita tunduk setunduk-tunduknya atas apa yang Allah berikan di bawah kita, telah apa namanya, telah melaksanakan kewajiban, telah melaksanakan daripada apa yang Allah berikan. Caranya hanya mensyukuri dengan cara ingat dan
Dan ibadah ini merupakan sebagai ya amaliah kita, ya sebagai pedoman kita, sebagai yang menjadi pembeda antara orang yang mentaati dan hendaknya gitu, mau apa enggak gitu, apa yang Allah perintahkan ini sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Makanya ibadah akan mendatangkan ketenangan dan ketenangan. Untuk apa ya? Untuk kita jadikan sebagai sarananya, sebagai kehidupannya, sebagai kenikmatan di situ. Nah, itu makanya kalau orang yang tidak sholat, tidak zikir, tidak ibadah, itu pasti gelisah dia, tidak tenang dia, wajib itu. Nah, ini itu sebabnya kita dikasih jalan untuk tenang. Gitu. Inna sholata tamaskun wa tawaddu. Sesungguhnya dengan sholat itu akan menjadi jiwa kita tenang dan tawadhu. Nah, itu. Makanya orang sholat itu cahaya yang ada di muka itu luar biasa ya. Percaya cahaya itu di ujung min aktar sujud, ada tanda, ada bekas. Itu artinya rohaninya itu percaya itu. Coba dia kita di tawajuh itu, di situ ada zikirnya, ada puji, itu nur di situ. Maka percaya sehingga nampaklah kepada muka zahirnya ini itu cahaya dari dalam itu sendiri. Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau kita harus kita ingat semua itu bersumber kepada yang kita tujukan. Semua akan ke sana ya. Jadi tidak lagi kepikiran ke yang lain-lain. Misalnya ketika kita melihat, mendengar, merasakan itu, kembalikan kita sumbernya. Itulah menjadi pedoman yang hakiki. Pedoman yang sejati, pedoman yang kita tidak berbahaya, yang tidak akan membawa ya itu sebuah sesuatu yang membahayakan kita, kemudaratan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu jadi apa yang sudah kita tunjukkan, yang kita terima, tinggal kita ikuti ya, imani itu, kemudian kita amalkan dan istiqomah ya, sehingga akan kita temui iman amal kita pada detik-detik terakhir sebagaimana Allah katakan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang kamu perbuat. Semoga kita dalam istiqomah, dalam iman, dalam amal sampai akhir hayat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.